Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, dengan Kak siapa, Kak? Putri. Kak Putri, kira-kira pertanyaan apa, Kak, yang ingin Kakak sampaikan ke takmir kami? Silakan, Kak. Bagaimana kami sebagai seorang yang masih hidup bisa mengikhlaskan takdir dari Allah yang mengakibatkan meninggalnya seseorang karena suatu tragedi, kecelakaan. Gitu. Jadi, dan apa yang harus kami lakukan supaya memudahkan jalannya beliau, meringankan hukumannya atau siksanya. Jadi intinya gimana amalan itu sampai ke orang yang sudah meninggal, yang kita kasihi ya Mbak ya. Itu mau orang tua, mau keluarga terdekat, maupun teman terdekat gitu ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Putri yang telah memberikan pertanyaan kepada kami, Takmir Masjid Agung Al-Azhar. Mudah-mudahan kami bisa memberikan jawaban sedikit menenangkan Kak Putri. Kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Kita diciptakan oleh Allah dari tidak ada, kemudian diadakan. Nah, nanti juga kita akan ditiadakan kembali. Bahkan nanti akan dibangkitkan kembali di hari kemudian. Nah, ini terdapat di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat 12 sampai ayat 16, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata idzaman fa kasawnal idzama lahma. Tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Bahwa manusia diciptakan dari suatu saripati yang berasal dari dalam tanah. Kemudian dijadikan suatu air mani yang tersimpan di dalam suatu tempat yang kokoh yang disebut rahim. Kemudian diproses, kemudian menjadi sesuatu yang melekat atau segumpal darah. Segumpal darah menjadi segumpal daging menjadi tulang belulang, kemudian tulang belulang dibungkus oleh daging, kemudian dijadikan makhluk dalam bentuk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita ini manusia dijadikan ciptaan yang sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu di dalam surat At-Tin, bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Nah, kita setelah diciptakan nanti akan dimatikan. Kemudian setelah dimatikan, kita nanti akan dibangkitkan kembali untuk diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan di dunia dalam menjalani kehidupan. Dan untuk menuju kehidupan yang sungguhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kak Putri, atas musibah yang dialami itu kita sebagai orang yang beriman ya ada panduannya nih. Dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 156, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran dalam agama kita. Ketika kita menghadapi musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saya katakan tadi ma'asoba mim musibatin illa biiznillah. Semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ditegaskan juga di dalam Quran surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 34. Nih Kak Putri juga bisa nih menjadi
sesuatu yang bisa menenangkan diri kita. Setiap umat itu sudah ditentukan batas waktunya. Kalau sudah ajalnya tiba, itu tidak bisa Kak Putri kita meminta untuk dimajukan atau ditunda, walaupun hanya sesaat, kita tidak bisa. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Itu tidak bisa. Ya, walaupun kita meminta untuk dimajukan, kita meminta untuk ditunda hanya sesaat, itu tidak bisa. Itu atas izin Allah, musibah terjadi dan sudah ditentukan waktunya. Bisa jadi kita tidak suka ya terhadap musibah yang kita alami. Tapi di dalam ajaran agama kita, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 216 nih Kak Putri. Bahwa boleh jadi kita tidak suka terhadap sesuatu, tapi sebenarnya itu baik bagimu, kata Allah. Boleh jadi sesuatu kita mencintai atau suka terhadap sesuatu, tapi kata Allah bisa jadi itu tidak baik bagimu. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi kita harus menerima dengan penuh keikhlasan. Ya, mudah-mudahan ketidaksukaan kita nanti ada hikmah dan baik bagi kita. Yang penting kita ikhlas menerima musibah ini. Ikhlas itu begini nih Kak Putri. Kita harus membersihkan, bersih, jernih, suci hati kita dari pencemaran atau mungkin juga dari campuran berbagai hal. Bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk immateri. Itu yang namanya ikhlas, kita harus bersihkan. Kita bersihkan, kita jernihkan, kita sucikan dari segala sesuatu yang merupakan campuran dari berbagai hal, baik materi maupun immateri. Jadi ikhlas itu adalah membersihkan hati kita untuk menuju kepada Allah dan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kematian yang terjadi itu tidak akan ada yang tahu mana meninggalnya, apa penyebabnya, kapan meninggalnya, kita tidak tahu persis. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Itu dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 34. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi pada diri kita. Satu langkah saja Kak Putri kita tidak tahu apa yang terjadi. Sampai lagi ya, sampai-sampai untuk mengetahui keadaan orang lain. Untuk diri kita saja kita tidak tahu. Ya. Maka di dalam kehidupan ini yang sudah kita yakini bahwa yang hidup ini pasti akan mengalami mati dan sudah ditentukan waktunya, maka kita melaksanakan tugas kita untuk beribadah kepada Allah. Kita laksanakan semua yang diperintahkan dan kita tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sampai doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya doa untuk diri kita. Kita juga doakan untuk mungkin bapak ibu kita atau kedua orang tua kita. Juga sekaligus kita juga mendoakan untuk orang-orang yang beriman. Kak Putri, kita doa jangan hanya untuk diri kita. Ya, doanya adalah Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yaumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, ampunilah ibu bapakku, ampunilah semua orang yang beriman pada hari yang nanti akan diperhitungkan di hari kiamat. Gak apa-apa itu kita panjatkan doa kepada Allah dan itu menjadi amal kita. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yaumul hisab. Nah, dalam kaitan musibah yang dialami oleh Kak Putri, kita ingat ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah nih. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasah. Nah, yang pertama sodakotin jariyah. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga awaladin solihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini untuk Kak Putri ingat ya, bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika manusia mati, ya, maka terputuslah tuh semua amalnya. Kemudian juga amal kesalahannya, kecuali 3 perkara nih Kak Putri. Yang pertama adalah sodakoh jariyah. Kemudian dia punya ilmu yang diambil manfaatnya oleh banyak orang misalnya. Nah, ilmu yang diambil manfaatnya itu nanti akan menyelamatkan. Kemudian anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Dan kita Kak Putri yang masih hidup juga terus mendoakan Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Mungkin setelah sholat, di berbagai kesempatan kita terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoalah kamu, mudah-mudahan Allah nanti akan mengijabah semua doa-doa kita. Ud'uni astajib lakum. Kuatkan hati kita agar kita ikhlas menerima semua kejadian yang terjadi pada diri kita. Karena itu milik Allah, dan yang memiliki ingin mengambilnya, ya harus kita ikhlaskan. Tapi kita ingat semua yang dilakukan oleh adik kita. Mudah-mudahan ingatan kita banyak mengingat bahwa adik kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu yang menenangkan hati kita. Nah, kalau sekiranya selama kehidupannya dia banyak melakukan kesalahan, ya disitulah kesempatan Kak Putri untuk memberikan doa, memanjatkan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi doanya, Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yaumul hisab. Ya Tuhan kami, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni semua orang yang beriman. Nanti dalam perhitungannya di yaumil akhir, yaitu hari kiamat. Kalau adiknya laki-laki, kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau adiknya perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau mungkin Mbak Putri dalam kehidupan ada musibah dan beberapa orang yang meninggal, pada sholat jenazah kita doakan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nujulahum wa wasi' mad'olahum ila akhir doa. Itu yang mungkin Kak Putri bisa menenangkan diri kita, dan terus kita panjatkan doa. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita. Demikianlah yang mungkin saya bisa sampaikan atas jawaban pertanyaan yang disampaikan ke kami, dan mohon maaf kalau sekiranya belum bisa memberikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kak Putri. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.